Saya ucapkan Bapak dan Ibu masih bersedia untuk mengikuti pelatihan kita pada hari ini. Hari ini adalah hari kedua, di mana materi kita hari ini adalah tentang Classroom dan Google Meet. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana dari awal membuat Classroom sebagai guru, kemudian bagaimana memasukkan siswa ke dalam Classroom kita, dan bagaimana menggunakan Google Meet, fitur rekamannya, kemudian ada papan tulisnya. Jadi Bapak Ibu kalau yang mengajar fisika, kimia, matematika mungkin perlu menuliskan di papan tulis, maka di Google Meet ini bisa. Nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa merancang kelas yang interaktif, jadi tidak hanya kita sebagai guru yang berbicara, tapi siswanya bisa aktif di dalam kelas kita. Baik, sudah ada 17 orang yang bergabung, meskipun baru 17, tetapi waktu sudah menunjukkan pukul 9:09. Saya harap Bapak Ibu setuju ya, jika kita tetap mulai saja kegiatan pelatihan kita hari ini. Bagaimana? Setuju. Iya, Bu. Siap, setuju. Siap, oke, baik. Setuju, Bu. Iya, terima kasih. Baik, sebelum memulai pelatihan kita pada hari ini, mungkin boleh saya absen dulu ya. Dari Pak Rahman hadir? Bu, hadir. Oh, ada Pak Rahman. Bu Kori? Hadir, Bu. Pak Sanusi? Hadir. Hadir, Bu. Oh, terima kasih Pak Sanusi. Bu Nisa? Hadir, Bu. Bu Karni? Bu Sukarni? Oh ya. Pak Kusan? Terima kasih Pak Kusan. Pak Ari? Hadir, Bu. Pak Samad? Hadir, Bu. Bu Sumi? Belum lagi, Bu. Ini. Pak Yosafat? Hadir, Bu. Terima kasih. Bu Hesti? Hah? Yang selalu seger ya, Bu Hesti. Ya, Pak Martinus? Hadir. Pak Ervan? Hadir. Bu Santi? Hadir, Bu. Terima kasih. Ini mohon maaf ya saya sebutkan satu-satu yang terlihat di layar saya, Bapak Ibu, karena sambil saya mengenal, jangan sampai kan saya memberikan pelatihan tapi saya tidak kenal dengan Bapak Ibu semua. Oh, di layarnya kan? Iya. Nah, di sekarang. Ya, Bapak Ibu nanti boleh sambil diklik layarnya. Oh, ini gunanya ini. Tapi nanti kita akan belajar itu, Bapak Ibu. Sekarang kita mulai dari pembukaan dulu, maksudnya pendahuluan sesi materi hari ini. Jika nanti ada kendala, silakan Bapak Ibu sampaikan ya. Misalkan di layar Bapak Ibu tidak terlihat gambar saya. Di kitanya. Ya, siap. Mohon maaf, siapa yang berbicara? Enggak tahu. Kalau tidak ada berarti saya bisa presentasi ya Bapak Ibu ya. Selamat datang di pengimbasan Google Master Trainer level 1 batch 4. Ya, motivasi pada pagi hari ini adalah teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi dengan teknologi di tangan guru yang hebat akan semakin transformasional. Oleh George Couros. Nah, refleksi pada pagi hari ini, Bapak Ibu, di sini saya ingin
Bapak Ibu menuliskan pengalaman Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan 1 hari kemarin. Entah kendalanya, perasaan, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya dengan menuliskan. Ibu, silakan dilihat kolom chatnya. Ya, di situ ada link yang saya bagikan. Bapak Ibu bisa klik link tersebut. Nanti di link tersebut, Bapak Ibu akan menemukan tulisan. Tulisannya seperti yang terlihat pada layar saya. 1, apa yang Bapak Ibu rasakan saat pengimbasan di classroom pelatihan pengimbasan GMT ini. Yang kedua, apa yang sudah Bapak dan Ibu pelajari. Boleh dari nomor 1 dulu Bapak Ibu tuliskan saja jawabannya, boleh dengan nama Ibu, misalkan Bu Hairunisa atau Pak Abdul Samad misalkan. Perasaan Bapak ketika bergabung di classroom ini seperti apa? Jadi kalau Bapak Ibu lihat di layar ini ada warna-warni, itu adalah berarti kursor yang Bapak Ibu gunakan. Nah, ini ada Bu Nisa, kemudian di sini Pak Diego, kemudian macam-macam ya tulisannya. Nah. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Ada Pak Nopi, ada Pak Abdul Samad, ada Bu Nisa. Ada Pak Rahman. Ya. Dan di sini yang terlihat atau di kursor ini yang ada namanya langsung seperti Bu Nisa, Pak Rahman, Pak Abdul Somad, itu namanya langsung terlihat di kursor saya karena menggunakan akun pembelajar. Sementara kalau di luar akun pembelajar tidak terlihat namanya, tertulis hanya anonim. Seperti ini, yang terbaca adalah platypus anonim, seperti itu yang terlihatnya ya. Tapi kalau menggunakan akun pembelajar, ada nama langsung yang terlihat seperti ini, kursornya Bu Nisa. Ini
Kursornya Pak Rahman terlihat. Ada Bu Hesti, ada Faya Safar. Saya lihat dari atas, ya. Ini untuk Google Drive sudah kita pelajari kemarin. Pada hari ini kita akan belajar tentang Google Classroom dan Google Meet. Insya Allah besok kita akan belajar tentang Google Slide, Google Dokumen, kemudian Sheet. Dan sekali ya, kita dapat pengalaman baru hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya. Boleh saya tutup untuk share screen yang materi ini. Saya kembali ke room. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh dari kita menggunakan atau cara kita bisa berkolaborasi dengan siswa di saat pembelajaran. Jadi kita bisa memberikan slide, kemudian meminta siswa, kita mungkin di slide itu kita tampilkan soal, nanti siswa mengerjakan. Sehingga kita bisa lihat mana nih siswa yang aktif, mana siswa yang tidak. Baik. Setelah tadi refleksi, sekarang kita masuk sesi kita yang pertama. Nah, Bapak Ibu, kalau kemarin Bapak Ibu sudah masuk ya, Bapak Ibu ke link tugas, ke Classroom, mungkin Bapak Ibu bingung ya, banyak sekali tugas yang harus diselesaikan. Ya Bapak Ibu, sebetulnya tugasnya itu memang tugas wajib dari pusat, itu wajib mengajarkan ada 30 materi di situ. Jadi judulnya itu adalah 30 hari bersama Google Workspace for Education. Jadi modul 1 ada 10 materi, modul 2 juga 10 materi, dan modul 3 10 materi. Nah, modul-modul tersebut berisi materi yang cukup Bapak Ibu baca saja. Nanti di setiap atau di akhir modul tersebut ada latihannya, latihan 1 untuk modul 1. Nah, itu yang harus Bapak Ibu kerjakan. Dan kalau bisa nilai Bapak Ibu minimal 70. Nanti boleh Bapak Ibu ulang lagi kalau ternyata nilainya kurang bagus untuk meningkatkan pemahaman kita terkait materi tersebut. Nah, lanjut modul 2. Modul 2 yang mungkin sudah Bapak Ibu terima pada pagi hari ini di penugasan juga ada 10 materi. Bapak Ibu kalau memang sudah baca tinggal ditandain saja. Sudah tinggal dikirim-kirim saja sudah. Nanti di akhir modul 2 ada latihannya. Nah, ini ya isi materinya. Nah, ini yang mungkin tampilan di tugas Bapak Ibu itu mengenal Google Workspace. Nah, ini ada nanti di setiap atau di akhir modul ini ada latihannya. Jadi unit 2 latihannya ada latihan 2. Itu yang harus Bapak Ibu kerjakan. Jadi di 10 modul di satu modul ada 10 materi sekitar itu. Nanti terakhirnya itu ada latihannya, teorinya. Jadi uji teorinya, uji tryout yang teori ada di modul 1, modul 2 juga ada, modul 3 juga ada. Itu akan Bapak Ibu terima pada besok hari. Nah, Bapak Ibu tidak perlu bingung ketika menerima tugas ini. Di pertama yang Bapak Ibu buka itu adalah buka Classroom-nya, kemudian buka file tugasnya. Karena dari situ akan terlihat berurutan. Kalau Bapak Ibu bukanya hanya di postingan, maka akan terlihat seperti
tugas, malah stres ngeliatnya ya Bapak Ibu. Cukup lihat di bagian tugas, nanti Bapak Ibu lihat, oh unit 1 teori, Bapak Ibu centang-centang saja, diklik saja, kirim. Dan lebih bagus kalau dibaca terlebih dahulu Bapak Ibu, supaya nanti pada saat Bapak Ibu uji kompetensinya, Bapak Ibu sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, untuk soal praktek, Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir. Saya memahami kondisi kita di Kutai Barat dan di daerah lainnya seperti apa, karena memang jaringan internet dan sebagainya memang tidak bisa dipaksakan. Untuk itu, untuk tugas tryout praktek itu ada 3 dan dikumpulkan deadline-nya paling lambat tanggal 26 Juli. Tentunya kalau lebih cepat lebih baik, supaya tidak mengganggu tugas Bapak Ibu yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu memang ada waktu, silakan dikerjakan. Dan kalau memang ada kesulitan, silakan Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk menghubungi saya. Selama memang saya tidak mengerjakan tugas yang lain, insya Allah saya bersedia untuk membantu Bapak Ibu. Nah, ini adalah uji kompetensi. Uji kompetensi ini yang nanti akan kita laksanakan. Rentang waktunya antara hari Kamis sampai Sabtu. Silakan Bapak Ibu sendiri nanti yang menentukan waktunya, apakah ingin di hari Kamis, Jumat, atau Sabtu, dan dari pagi sampai malam itu selalu aktif linknya. Dan di sini ini menggunakan akun pembelajar. Di sini ada permintaannya menggunakan akun pembelajar. Jadi yang belajar ID belakangnya. Dan usahakan nilai Bapak Ibu juga 70. Nanti kalau nilainya di bawah 70, Bapak Ibu bisa remedial. Artinya mengulang kembali, tapi menggunakan akun yang berbeda, akun Gmail. Hanya saja yang masuk di database-nya itu yang menggunakan akun belajar. Nah, ini contoh sertifikat yang nanti akan Bapak Ibu terima. Ada jamnya di sini, keterangan jamnya, dan ada logo dari Kemdikbud, Revos, serta Google for Education. Nah, sesuai jadwal, materi kita hari ini adalah tentang Google Classroom. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke Google Classroom, sebelum saya jelaskan materi Google Classroom-nya, Bapak Ibu bisa sambil praktek. Ya. Bapak Ibu nanti bisa sambil praktek. Caranya buka di link paling atas, tanda tambah, buka. Oke, sebentar saya share screen saja supaya bisa dilihat bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, silakan klik tanda tambah di sini di layar Bapak Ibu masing-masing. Di layar laptop Bapak Ibu, klik tanda tambah. Ini kita langsung praktek menggunakan Classroom ya. Nah, kemudian pastikan seperti biasa, kalau saya selalu berusaha untuk memastikan, di sini saya lihat dulu. Akunnya yang aktif apakah akun pembelajar atau akun Gmail pribadi. Jadi, untuk lebih yakin, Bapak Ibu bisa klik di sini. Kalau belakangnya belajar ID berarti sudah aktif yang bagian atas ini ya. Oke. Kalau sudah, selanjutnya Bapak Ibu klik yang tanda titik ada 9 ini. Oke. Pilih Classroom. Oke, kita klik Classroom-nya. Ya, apakah tampilan di layar saya dan di layar Bapak Ibu dengan Classroom-nya Bapak Ibu sama? Artinya maksud saya Bapak Ibu sudah buka Classroom-nya?
Bagaimana Bapak Ibu? Classroom-nya sudah dibuka? Oh iya, Pak Martinus menggunakan HP. Ya Pak Martinus, tidak apa-apa. Dengan Bapak Ibu langsung praktek agar Bapak Ibu nanti bisa langsung mengetahui ini sulit atau mudah dari yang kita lakukan ini. Kemudian Bapak Ibu klik tanda tambah ini. Jadi kalau di handphone biasanya itu tanda tambahnya di bawah. Kalau di laptop ini tanda tambahnya di atas. Bapak Ibu boleh pilih di sini gabung ke kelas atau buat kelas. Bedanya apa? Buat kelas ini adalah kalau kita membuat kelas baru. Kalau gabung kelas, kalau Bapak Ibu bergabung dengan kelas lain, misalkan ada satu sekolah yang hanya menggunakan satu kelas saja untuk seluruh siswanya, maka kita akan bergabung di kelas itu. Jadi semua guru bergabung dalam satu kelas yang sama, maka pilihnya gabung ke kelas. Tapi kalau Bapak Ibu membuat kelas pribadi, artinya satu kelas itu hanya untuk kelas yang Bapak Ibu ajar, maka Bapak Ibu klik buat kelas. Sampai di sini ada kesulitan Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang tidak paham atau ada yang masih bingung atau tampilannya berbeda, silakan ditanyakan. Ya, nah ini adalah panduan yang akan kita gunakan untuk mengerjakan tugas tryout 2. Tugas pertamanya adalah screenshot dari Google Classroom yang berisi post di forum. Jadi, ini tadi kita buat kelas terlebih dahulu. Terserah Bapak Ibu nanti mau buat kelas. Nah, ini kita beri nama dulu. Kita beri nama. Misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas 7. Ya, nama kelasnya misalkan kelas 7. Kan 7H. Bagian ini boleh diisi dan ke bawahnya boleh diisi, boleh tidak. Oke. Misalkan ini mata pelajaran, kita tulis Mas. Mata pelajarannya adalah biologi. Jadi ini sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar. Di bagiannya boleh diisi, ruangnya boleh diisi. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu paham bahwa ini adalah kelas yang Bapak Ibu ajar di tahun 2021-2022. Nah, kalau saya biasanya saya lengkapi dengan tahun pelajaran 2021-2022 supaya apa? Kalau kelas saya sudah banyak nanti saya tidak kesulitan mencari ini mana nih kelas 7 yang 2002 dan kelas 7 yang 2020 kemarin misalkan seperti itu. Baru klik buat. Oke, kita tunggu masih loading. Nah, ini kelas yang baru saya buat. Jadi, kalau Bapak Ibu sebagai guru nanti akan ada tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah kode kelas yang bisa kita bagikan atau kita share ke siswa. Bapak Ibu, kalau ingin melihat kodenya, nah ini Bapak Ibu klik dulu yang segi 4 ini, diklik. Nah, kemudian klik salin undangan. Nah, dari salin link undangan ini, Bapak Ibu bisa kopikan ke WA siswa. Jadi, atau di dalam sudah ada grup WA-nya, langsung diklik saja salin link undangan tadi, pastekan ke grup WA. Nanti siswanya tinggal masuk secara otomatis. Tetapi yang saya lakukan kemarin adalah melakukan undangan dengan cara yang kedua. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan cara yang kedua. Ini menambahkan guru jika Bapak Ibu ingin berkolaborasi dengan guru lain. Di sini adalah untuk menambahkan siswa. Jadi di sini yang saya lakukan adalah memasukkan email masing-masing siswa. Satu-satu. Di copy paste saja kalau dia dalam Google Sheet itu bisa langsung dipastekan langsung jadi satu di sini langsung. Jadi tidak diketik satu-satu. Baik. Nah, tadi permintaan sesuai panduannya di sini adalah screenshot satu post di forum. Jadi ini kita minta screenshot post di forum. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini di forum ini, Bapak Ibu bisa mengumumkan sesuatu.
Misalkan, selamat datang di kelas 7. Ini permisalan. Setelah selesai menuliskan sesuatu, Bapak Ibu posting. Nah, di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Ada yang mau langsung diposting, artinya Bapak Ibu langsung share dan bisa langsung dibaca siswa. Atau mau dijadwalkan saja, Bapak Ibu susun semuanya kata-katanya misalkan hari ini, tapi mau di-share-nya pada saat sesuai jadwal, misalkan minggu depan, Bapak Ibu bisa atur jadwalnya di sini. Misalkan ingin di-share-nya, oh nanti mulai aktif belajarnya di hari Senin minggu depan, oh berarti kita aktifkan tanggal 19. Jam berapa? Oh, Ibu misalkan mengajarnya jam 10. Oke, di sini bisa. Baru kita klik jadwalkan. Nah, di sini tertulisnya pengumuman tersimpan karena memang belum di-share. Oke. Apakah bisa diedit? Bisa, Bapak Ibu. Jadi, pengumuman yang kita buat tadi itu bisa kita edit. Nah, ini kita klik yang tadi bisa diedit lagi. Misalkan ada yang kurang atau mau ditambahkan sesuatu. Bapak Ibu mau menambahkan link bisa di sini. Mau supaya anak-anaknya nanti bertemu minggu depan lewat Google Meet misalkan. Bapak Ibu bisa klik linknya di sini. Jadi copy link Google Meet-nya, pastekan di sini. Atau Bapak Ibu pakai file saja, ada tugas yang ingin yang harus dikerjakan siswa. Misalkan siswanya diminta membaca saja, Bapak Ibu bisa mengupload atau memasukkan file di sini. Jadi upload filenya. Nah, di sini browse artinya Bapak Ibu cari file yang ingin Bapak Ibu bagikan ke siswa. Nah, ini dijadwalkan, artinya sudah kita atur tadi settingannya di hari apa dan jam berapa. Kalau ternyata jadwal saya berubah, Bapak Ibu bisa menggantinya di sini. Nah, ini mau diganti jadwalnya. Ternyata jadwal saya salah, misalkan saya ternyata mengajarnya di tanggal 20, bisa. Jamnya pun bisa diganti. Oke, jadi ini penggunaan salah satu penggunaan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, oh ternyata jadwal saya salah. Bapak Ibu bisa mengeditnya kembali di sini. Jadi tidak perlu hapus lagi, buat baru lagi, tidak. Cukup diedit saja di situ. Klik jadwalkan kalau memang sudah yakin. Atau ternyata Bapak Ibu salah kelas atau ingin mengganti kata-katanya, ini juga bisa. Di kotak sampah ini kita hapus sekalian. Nah, jika sudah selesai, Bapak Ibu sudah yakin dengan yang akan Bapak Ibu buat, sesuai permintaan buku panduan ini, slide panduan ini, Bapak Ibu diminta untuk men-screenshot. Berarti Bapak Ibu tinggal screenshot yang tadi. Caranya Bapak Ibu sudah tahu ya, tekan PRT SC. Tapi tergantung dengan media yang Bapak Ibu gunakan, jenis laptopnya atau handphonenya yang Bapak Ibu gunakan, caranya tentu berbeda. Nah saja umumnya yang digunakan laptop umumnya itu menggunakan PRT SC. Jadi kalau di keyboardnya Bapak Ibu ada PRT SC, berarti klik itu. Bapak Ibu langsung klik saja PRT SC-nya. Kemudian nah, di sini di file tugasnya Bapak Ibu tinggal dipaste. Pastenya boleh tekan Ctrl dan huruf P secara bersamaan atau klik kanan, pilih tempel. Seperti ini. Ini contoh. Sesuai permintaan yang kedua. Screenshot dari Google Classroom yang berisi satu tugas ke satu siswa dan satu Google Docs yang akan dibuat salinan. Nah, ini jadi kita diminta membuat tugas. Oke. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah tahu cara membuat postingan atau pengumuman, sekarang kita akan belajar bagaimana memberi tugas ke siswa. Bapak Ibu bisa mengklik tanda tambah di sini yang tanda plus buat. Jadi klik. Di sini ada pilihannya, apakah tugas saja, tugas kuis, pertanyaan,
materi, dan sebagainya. Jadi kalau materi hanya berisi materi, tidak ada target yang harus diselesaikan, maka klik saja materi. Tapi kalau tugas, walaupun itu teori, misalkan seperti tugas yang saya berikan, membaca saja, tetapi ada deadline waktunya, maka kita klik tugas. Oke, kita tadi diminta untuk membuat tugas. Ya. Kita klik tugas, kemudian beri judul tugasnya. Misalkan siswa diminta membuat atau mengisi profil pribadi. Ini judul tugasnya. Isi petunjuknya apa? Apakah Bapak Ibu? Misalkan siswa menuliskan, ini misal ya Bapak Ibu, nama, kelas, tanggal lahir, dan sebagainya. Oke. Kemudian ini masukkan, karena tadi permintaannya adalah link dalam bentuk dokumen, maka di sini kita tuliskan link. Linknya, link apa nih? Dari file dokumen. Bagaimana file dokumen? Kalau saya buka dulu, kembali lagi ke awal, yang titik 9 diklik. Nah, ini untuk file dokumen. Ini misal tugas refleksi tadi, misalkan filenya adalah file refleksi yang ingin saya bagikan ke siswa. Ini saya blok dulu, baru saya copy misalkan. Atau lewat di sini juga boleh, lewat bagikan. Nah, di sini apakah siswa boleh mengeditnya? Oke, karena boleh mengeditnya, berarti pilihannya adalah edit. Oke, kita salin link. Kemudian kita pastekan di sini. Paste tadi, kontrol, dan huruf P secara bersamaan. Klik, tambahkan link. Nah, tadi permintaannya adalah semua dipastekan, permintaannya adalah buat salinan untuk setiap siswa. Di sini ada pilihannya, apakah siswa hanya melihat saja atau disuruh mengisi. Kalau siswa diminta mengisi atau mengedit berarti ini. Atau ini untuk semua siswa. Jadi kalau kita klik buat salinan untuk setiap siswa, berarti setiap siswa mendapat file yang sama dengan namanya masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menuliskan nama mereka satu-satu karena di sini sudah ada salinan untuk setiap siswa. Nah, kemudian batas waktunya kita tentukan, misalkan harus kalau tadi masuk sekolahnya tanggal 19, tanggal 20, berarti misalkan kita ingin selesainya besoknya atau tanggal 21 jam berapa, itu silakan Bapak Ibu kondisikan sesuai tugasnya Bapak Ibu. Kemudian buat topik, misalnya topiknya apa? Sesuai materi, misalkan tentang perkenalan karena minggu pertama. Atau mau ditulisnya pertemuan minggu 1. Kan ini ingin ditugaskan, boleh kita tugaskan. Sebelum sampai di sini, kita lihat dulu permintaannya tadi apa. Ya, nah, screenshot dari Google Classroom berisi satu tugas ke satu siswa. Hanya minta satu siswa ya. Dan satu Google Docs yang dikopikan ke setiap siswa beserta deadline. Deadline itu berarti tanggal. Deadline itu, nah ini, tenggatnya ya. Deadline itu adalah tenggatnya. Diminta hanya ke satu siswa karena di kelas saya yang baru saya buat ini belum ada siswanya, berarti tidak bisa memilih satu siswa. Jadi untuk bisa memilih 1, 2, 3 atau siswa-siswa tertentu itu datanya harus ada dulu. Jadi siswanya harus masuk dulu dalam room. Misalkan ada 50 siswa, berarti harus
ada dulu misalnya siswanya 30, baru kita bisa pilih. Misalkan hanya misalkan siswa A sampai C mengerjakan tugas yang ini, kita bisa pilih. Nah, karena di sini siswanya belum ada, maka pilihannya hanya semua siswa. Oke, sampai di sini, karena ini udah selesai Bapak Ibu, kita screenshot PRT SC langsung. Jadi tekan PRT SC, kemudian balik kita pastekan di sini. Jadi Ctrl V. Perhatikan posisinya. Selesai. Kemudian kita lihat tugas yang kedua. Screenshot dengan mengundang 2 guru dan 2 siswa dalam kelas Anda. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengundang siswa. Bapak Ibu, ini kita klik dulu tugaskan. Oke, masih loading. Iya. Tugasnya sudah muncul nih. Kalau Bapak Ibu klik tugasnya, nah ini tugasnya sudah muncul di bagian depan. Nah, oke, tadi kita diminta, tugas slide yang ketiga, diminta untuk menambahkan rekan guru. Bapak Ibu bisa masukkan di sini nama rekan Bapak Ibu yang ingin ditambahkan. Nah, oke, ini saya masukkan yang tampil di sini aja ya Bapak Ibu, yang di layar saya. Ini misalkan Pak Ahmad Saifullah. Oke, kemudian diminta 2 orang, berarti saya cari lagi misalkan kita coba yang berada di luar akun pembelajar, apakah bisa. Jadi kalau yang pertama menggunakan akun pembelajar, jadi Bapak yang ada akun pembelajarnya. Yang kedua, Bapak yang tidak ada akun, yang tidak menggunakan akun pembelajar. Oke, kita coba undang. Klik undang. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu lihat tampilannya di sini. Tampilan di sini yang nama saya terlihat terang, sementara yang Pak Ahmad dan Pak Rifai ini masih kabur. Kenapa? Karena beliau belum menerima undangan saya. Jadi emailnya sudah dikirim, tetapi belum beliau terima. Apakah beliau bersedia masuk ke undangan saya atau tidak? Kalau beliau bersedia masuk login, nah maka di sini akan terang. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan kolaborasi dengan temannya dalam mengajar satu room yang sama bisa. Jadi harus diterima dulu baru nanti kelihatan terang di sini. Jadi nanti terlihat bedanya yang sudah diterima dengan belum. Oke, ini saya hapus. Jadi ternyata Bapak Ibu nanti salah mengirimkan undangan. Oke, kita bisa hapus. Nanti Bapaknya bingung ya, tiba-tiba ada undangan. Ingin menampilkan misalkan atau menambahkan siswa, kalau tadi sudah menampilkan guru sebagai pengajar, kita siswa misalkan. Nah, ini siswa. Kalau siswa, karena saya mengajarnya SMA, siswa saya akun belajarnya adalah sma.belajar.id. Kalau dia SMP, nanti smp.belajar.id. Satu orang lagi misalkan. Ini ada lagi siswa saya. Oke, ini contoh saja Bu Kori ya. Boleh ya, saya undang. Nah, seperti ini nanti sama karena Ahmad dan Bu Kori belum memenuhi undangan saya, maka di sini masih kabur tulisannya. Jadi kalau Bu Kori dan Pak Ahmad dan Akmal sudah bergabung, maka di sini tulisannya akan terang namanya. Kemudian apa yang lagi yang bisa kita lakukan di sini? Bapak Ibu bisa memberikan tindakan, misalkan mau mengirimkan email pulang atau menghapus undangan. Oke, Bapak Ibu, yang tadi sudah diundang. Nah, ini siswa saya langsung bergabung dia ya, Bapak Ibu. Jadi warnanya langsung terang, dia langsung memenuhi undangan. Ini langsung kita screenshot. Jadi permintaan slide yang ketiga ini adalah mengundang 2 guru dan 2 siswa. Jadi untuk guru tadi langsung saya hapus, tapi kalau nanti Bapak Ibu sebaiknya jangan dihapus dulu, screenshot dulu, baru dihapus. Nah, baru pastekan di sini.
dipastikan di tugasnya Bapak Ibu langsung. Jadi tidak perlu di-download satu persatu. Oke, saya hapus dulu ini. Kasihan nanti dia bingung ya. Belum waktunya belajar. Screenshot dari Google Classroom yang berisi satu tugas di penugasan minimal 2 kelas yang berbeda dengan satu Google Docs. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kita kembali tugas kelas. Kita membuat tugas. Ya. Ini saya beri judul latihan saja. Kalau Bapak Ibu nanti membuat tugas beneran, itu disesuaikan saja tugasnya apa. Kemudian filenya apa, misalkan. Sebentar ya Bapak Ibu. Google Docs lagi. Berarti kita menggunakan link. Jadi kalau Google Docs dia menggunakan link, masih yang sama saja. Saya pakai filenya untuk contoh. Nanti bisa sesuaikan. Di sini sesuai permintaan buat salinan setiap siswa. Kemudian tadi mintanya 2 kelas. Kalau tadi saya buat yang pertama tadi hanya 1 kelas, karena saya sudah misalkan punya banyak kelas. Oke, kelas tugas yang ini mau atau akan saya bagikan ke kelas yang lain. Misalkan saya cari kelas saya yang tidak. Nah, di sini ada 2 kelas yang saya pilih. Jadi 2 kelas ini punya tugas yang sama. Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan untuk 2 kelas secara bersamaan. Jadi tidak perlu satu-satu dikopikan, tapi bisa langsung. Kalau Bapak Ibu punya 7 kelas, bisa langsung ke 7 kelas tersebut dikopikan. Oke, misalkan kita beri batas waktunya kapan. Nah, untuk batas waktunya maka harus secara bersamaan. Topiknya jangan lupa. Gunanya topik adalah supaya tugas Bapak Ibu bisa berurutan sesuai jumlah pertemuan atau bulanan yang Bapak Ibu buat. Misalkan ini adalah topiknya untuk selama 1 bulan atau sesuai KD-nya juga boleh. Baru Bapak Ibu tugaskan, klik tugaskan. Sebelum klik tugaskan, kita screenshot dulu, baru pastekan di sini. Oke, jadi klik tugaskan. Tugas tadi nanti akan diterima oleh setiap siswa yang berada di 2 kelas tersebut. Jadi, selanjutnya, tugas berikutnya adalah, jadi sudah, slide berikutnya, screenshot 4 jenis materi. Ada slide, PDF, link, dan YouTube. Jadi di sini adalah jenis materi. Jadi bukan penugasan, tapi penugasannya berupa materi. Nah, di sini kita cuma kasih materi. Jangan lupa selalu diberi judul, karena kalau tidak ada judul, ini tidak bisa terposting. Ini boleh diberi deskripsi supaya siswanya tidak bingung. Kemudian masukkan linknya. Oke, tadi minta 4 file, misalkan dalam bentuk PDF. Nah, untuk itu Bapak Ibu berarti harus membuka satu-satu lagi. Buka dulu filenya, ini link. Ini berupa file. Nah, kalau berupa file, pastikan Bapak Ibu ingat filenya apa yang mau dikirimkan supaya tidak bingung file apa saja. Oke, saya mau mencoba misalkan ini file PDF. Jadi ini loadingnya lambat karena mungkin isinya terlalu banyak.
Sorry, saya ganti saja filenya yang lebih ringan. Sudah hampir semuanya. Saya hapus dulu. Ya. Oke, kemudian diminta dalam bentuk link YouTube misalkan. Nah, kalau link YouTube, Bapak Ibu, pilihkan YouTube-nya mau yang mana nih, yang mau diperlihatkan ke siswa untuk membantu siswa misalkan dalam belajar. Oke, saya punya link di sini. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan atau yang bingung? Oh, ini ada pertanyaan Pak Alfred. Maaf Pak Alfred, saya baru baca. Kalau tugas tryout 2 menggunakan akun saya yang lama gimana? Yang bukan akun belajar, soalnya di situ sudah. Oh ya, boleh Pak Alfred, tidak masalah. Artinya intinya pelatihan yang kita lakukan di sini adalah untuk mengenalkan dan kita semua mampu memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google ini Bapak Ibu. Jadi boleh menggunakan akun Gmail yang lama, yang penting pada saat nanti menggunakan akun pembelajar yang baru, Bapak Ibu sudah tahu fungsinya. Oh, ini gunanya untuk seperti ini. Tidak masalah Pak Alfred, terima kasih kembali Pak Alfred. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait tugas kita. Ini tadi sudah sampai di slide ke-6 ya. Oke, tidak ada. Berarti kita lanjutkan kembali ke tugas tadi ya, cara melakukan screenshot. Oke, Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu di sini menambahkan sendiri file link YouTube-nya apa, jadi tinggal diklik, masukkan link YouTube-nya yang ingin ditambahkan apa. Setelah itu, jadi diisikannya 2 kali. Yang pertama di sini, kemudian klik lagi URL-nya. Boleh langsung di URL-nya juga tidak masalah. Nanti kalau linknya sudah ada, di sini akan terlihat birunya akan terlihat jelas, tambahkan. Kalau sudah, klik tambahkan nanti akan muncul. Oke, di sini saya hanya menampilkan 2 tugas saja yang saya masukkan. Nanti Bapak Ibu silakan masuk ke 4-4-nya sesuai permintaan. Kenapa saya hanya tampilkan 2? Karena loadingnya lambat, jadi khawatir nanti Bapak Ibu terlalu lama ya melihatnya. Setidaknya sampai di sini Bapak Ibu sudah paham. Nah, ini tadi kalau dia ada 4, nanti akan muncul 4 materi yang Bapak Ibu masukkan. Kalau di sini tadi saya hanya buat 2 saja. Silahkan screenshot lagi, kemudian pastekan sesuai permintaan di sini ya. Oke, slide ke-7. Ini saya hanya 2 ya, harusnya 4. Jadi Bapak Ibu nanti tolong buatnya 4 sesuai permintaan. Screenshot dari Google Classroom yang berisi siswa dan nilai di Classroom. Jadi Bapak Ibu, yang ini tadi yang hasil copy tadi saya pastekan di sini. Nah, di sini yang terlihat
hanya 2 yang saya buat, tapi nanti Bapak Ibu minta tolong buatnya 4 sesuai permintaan. Ada Google Slide-nya, ada file PDF-nya, ada link, dan ada YouTube-nya. Kemudian yang kedua, yang slide ke-8, screenshot dari Google Classroom yang berisi siswa dan nilai di Google Classroom. Nah, kita lihat. Oke, Bapak Ibu, karena di sini di kelas saya yang saya baru buat ini, kelas 7 ini kan belum ada siswanya. Berarti saya cari dulu kelas saya yang ada siswanya untuk melihat perbedaan hasilnya. Nah, ini kelas yang sudah saya gunakan. Google Classroom kanila bangin ada iso. Lagi so kawan-kawan pergi. Bapak Ibu silahkan kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan berkaitan dengan Google Classroom. Saya sedang mencarikan Classroom saya yang ada nilainya karena ada kelas yang memang cuma buat latihan. Bapak Ibu mohon izin saya share ini ya, kelas kita ya. Jadi yang ada nilainya dan ada yang belum ada nilainya juga saya mohon izin saya share. Nah, ini contoh dari kelas kita. Kelas A, ini ada yang sudah saya beri nilai, ada yang belum. Nah, yang sudah saya beri nilai dan saya sudah kirimkan nilainya, maka dia tidak terlihat di bagian atas ini. Jadi ada yang sudah saya kirimkan, ada yang belum. Kalau yang belum, berarti tampilannya seperti ini. Maaf Pak Maulana ya, izin saya perlihatkan. Misalkan saya ingin melihat, kalau Bapak Ibu misalkan ingin melihat siswa Bapak Ibu salah satunya. Nah, ini tampilan tugas yang ini. Nah, di sini ada tulisannya belum dikembalikan. Berarti siswa Bapak Ibu belum mengetahui nilainya. Kalau Bapak Ibu kembalikan, klik kembalikan, maka siswa akan mengetahui nilainya berapa. Nah, ini contohnya. Ini contoh pemberian nilainya. Oke. Saya kembali dulu. Nah, ini ada nilainya.
Jadi diminta yang sudah ada nilainya misalkan. Oke, kita screenshot, kemudian kita pastekan. Saya coba screenshot. Kemudian kita pastekan ke link tugas. Nah, ini yang link tugas. Ini, jadi ada siswa dan ada nilainya. Baik, saya sambil jawab sebentar. Ada pertanyaan. Siswa apakah harus punya akun belajar juga kalau guru menggunakan akun pelajar dalam memberikan atau membagikan materi? Tidak juga bisa, Bapak. Jadi ada siswa saya yang kemarin tidak memiliki akun belajar, tetap bisa mengikuti kelas saya. Hanya saja kalau kita membuat soal dalam bentuk Google Form, nah itu harus kita kondisikan. Misalkan di kelas itu ada siswa yang tidak mempunyai akun pembelajar, maka kita harus atur lagi di pengaturan soal tersebut, Google Form tersebut, bahwa semua siswa bisa mengakses. Tapi kalau misalkan di kelas kita, misalkan semua siswanya sudah menggunakan akun pembelajar, maka kita boleh pilih link tersebut, kita pilihnya hanya yang di dalam organisasi kementerian yang bisa bergabung atau mengerjakan itu. Jadi kita aturnya di situ. Untuk classroom ini bisa siswa yang tidak menggunakan akun pembelajar pun bisa bergabung di kelas kita sebagai guru. Walaupun kita gurunya menggunakan akun pembelajar, jadi tidak ada masalah. Untuk tugas tryout itu bisa masih dikerjakan Bapak karena deadline-nya tanggal 26 Juli ini, jadi masih bisa dikerjakannya. Iya, iya Bapak. Jadi Pak Sanusi dan Pak Yosafat, ya tugasnya sudah otomatis termasuk di dalam ini classroom-nya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut tadi sesuai permintaan. Slide ke-9 lagi, kita lanjutkan slide ke-9. Ya. Slide ke-9, screenshot dari pilihan salinan, semua nilai atau download nilai. Jadi, kalau tadi tugas yang sudah kita berikan ke siswa, kemudian ini misalkan di akhir semester sudah Bapak Ibu mau merekap nilai, maka Bapak Ibu bisa melakukannya. Kita lihat rekap nilainya. Ya, saya bagi. Silahkan. Bapak Ibu kalau layarnya tidak terlihat sesuai permintaan disampaikan Bapak Ibu. Nah, ini jadi Bapak Ibu lihat di ujung kanan di bawah gambar profil Bapak Ibu, ini ada foto profil. Kalau saya beri foto jadi kelihatan ada fotonya. Kemudian di sebelah kirinya ada titik 9, di bawahnya ada gambar roda. Nah, ini diklik roda. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload semua nilai yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi, kalau ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, itu Bapak beri nilai 0 misalkan. 0, 0, 0, kalau yang tidak mengerjakan tugas. Atau mau dikasih nilai 10 dan sebagainya, itu terserah Bapak Ibu untuk kebijakan nilainya. Saya hanya mengajarkan untuk mendownload nilainya saja. Jadi, Bapak Ibu mau downloadnya, mau download nilai ini sebagai CSV atau mau salin nilai ini ke Google Sheet. Kita coba ya. Ini di screenshot dulu karena permintaan tugasnya ini di screenshot dulu. Bapak Ibu screenshot dulu, nanti baru kita klik. Oke, screenshot dulu, baru pastekan di sini. Nah, screenshot dari salinan classroom yang dari classroom di spreadsheet lengkap dengan nilai yang sudah dikembalikan ke siswa. Ya, ini saya coba yang ada di kelas kita ya Bapak Ibu, tapi belum semua yang mengerjakan belum selesai saya koreksi dan belum semua juga saya kembalikan. Jadi yang sudah selesai itu saya kembalikan.
Artinya dikembalikan itu Bapak Ibu sudah menerima nilainya. Kalau belum dikembalikan berarti Bapak Ibu belum bisa melihat nilai yang saya berikan. Nah, sekarang kita klik salin semua nilai ke Google Sheet. Oke, masih loading. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini di nilai-nilainya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung lagi. Kalau semuanya kelas yang Bapak Ibu gunakan itu hanya tugasnya di Classroom, maka nilainya akan terekap di sini. Bapak Ibu tidak perlu capek lagi meriksa satu-satu, nilainya sudah ada di Classroom ini. Sudah terekap tugas apa saja, misalkan nih unit 1, unit 2, ini karena belum saya beri nilai yang Bapak Ibu kerjakan, maka masih kosong. Kalau ada yang mengerjakan sebentar, sepertinya ada yang sudah saya beri nilai. Ini kita lihat. Nah, ini ada yang sudah Pak Alfred sudah ada nilainya, kemudian Pak Sanusi, siapa lagi ya? Nah, ini contoh nilai-nilainya yang sudah masuk. Oke. Nah, yang ini tadi sesuai slide ke berapa ini? Ya, slide ke-10 diminta screenshot nilai. Nah, ini screenshot nilainya. Oke, kalau memang belum ada nilainya berarti masih kosong ya Bapak Ibu. Kalau ada ya lebih bagus lagi. Jadi ini gunanya kita menggunakan Google Classroom, semuanya tugas ada di Classroom. Bapak Ibu nanti tidak kesulitan lagi untuk merekap satu-satu. Bahkan siswa yang tidak mengerjakan tugas apapun ada juga di sini. Bapak Ibu juga sudah punya dokumen. Jika suatu saat misalkan Bapak Ibu diprotes kenapa memberi nilai seperti itu, Bapak Ibu juga punya dokumen rekaman dari kegiatan pembelajaran Ibu, Bapak Ibu sampai ke rekap tugas dan nilai yang Bapak Ibu berikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membongkar-bongkar file beberapa lembar atau tumpukan kertas, tapi Bapak Ibu sudah ada di Google Classroom ini semua filenya Bapak Ibu. Oke, ini kita screenshot. Baru kita pastikan. Oke, ini untuk tugas slide ke-10. Ini ya, slide ke-10-nya sudah saya pastekan ke sini, yang tadi permintaan copy paste nilai. Jadi ingat Bapak Ibu, untuk mendapatkan tampilan nilai atau rekapan nilai yang kita berikan di Classroom, Bapak Ibu klik dulu yang di sini, kumpulan tugas ini, tugas siswa, kemudian klik yang gambar roda di bawah sini. Klik gambar roda, kemudian salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Jadi di sheet-nya sini sudah muncul. Nah, ini kalau di Windows itu apa? Di Excel Bapak Ibu. Nah, kalau di Google ini namanya sheet. Sudah? Nah, ini. Jadi ini seperti Excel. Jadi untuk menghitung nilai itu semua bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas slide 11. Oh, sampai 10 aja. Sudah selesai berarti Bapak Ibu ya, untuk tugas kita di tryout praktek 2, pengimbasan GMT ini. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas ditanyakan terkait tugas kita. Kalau tidak ada, berarti Google Classroom-nya sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Bu Desi, saya mau tanya. Silakan Bu Nisa. Ini kan terkait dengan nilai, saya ini kan baru semester ini nih mau pakai akun belajar. Bu. Jadi bisakah screenshot-nya nanti gitu nah? Oh. Menunggu siswanya kan, siswanya diundang dulu kan tanggal 15 kan baru masuk. Nah, nanti saya mungkin tanggal 15 tuh mau melakukan tes juga.
untuk mengisi ini. Bolehkah? Nanti aja maksudnya. Boleh. Jadi untuk tugas praktek tryout ini pengumpulannya tanggal berapa Bu Desi, bisa di-share kembali karena mohon maaf nih sambil ngerjakan tugas di sekolah. Tugas. Siap, Bu Oke, Nisa. terima kasih Bu Oke. Desi. Sama-sama Bu Nisa. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk pengumpulan tugas tryout itu deadline-nya tanggal 26 Juli 2021. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kalau bingung tanya, kalau belum paham tanya. Kalau belum ada jaringan nggak apa-apa, nanti kerjakannya setelah ada jaringan. Dan memang tugasnya juga sudah saya minimalis. Kalau tugas aslinya dari pengimbasan GMT itu sebetulnya banyak ya Bapak Ibu, sampai 50 slide. Tapi ini saya tidak berikan semua, artinya hanya sesuaikan dengan kebutuhan kita dalam pembelajaran saja, seperti untuk Google Classroom, kemudian Google Drive, dan nanti Google Sheet-nya. Itu saja tugas untuk tryout ini, tryout praktik. Tapi untuk yang lainnya, materi seperti Google Meet dan sebagainya akan tetap saya berikan untuk pengenalan. Baik Bapak Ibu, boleh tidak harus dikumpulkan hari ini, dikumpulkannya nanti di hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Oke. Terima kasih Bu Nisa. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ya, setuju Bu. Ya, siap Bu Hesti, silakan. Nah, Bapak Ibu, saya akan menampilkan Google Meet. Nah, apakah di layar Bapak Ibu terlihat? Oh, belum ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin berbayang, maksudnya berlapis-lapis ya, karena memang dia tergantung jaringan dan kemampuan laptopnya. Jadi sepertinya laptop saya sudah lelah sehingga dia banyak sekali muncul di belakangnya. Harusnya dia akan berpenampilan normal hanya satu layar saja. Kalau di sini ada berapa layar muncul di belakang. Nah, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Google Meet. Dari yang ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat yang berwarna oranye, gambar telepon. Ini kalau Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu akan keluar dari panggilan. Jadi terhenti Google Meet-nya, Bapak Ibu keluar dari forum. Kemudian di titik 3 ini, nah ini tulisannya opsi lainnya. Pilihannya banyak Bapak Ibu. Ini untuk papan tulis virtual yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kalau Bapak Ibu misalkan ada soal matematika, nah minta siswanya menjawab misalnya, Bapak Ibu bisa, nanti kita praktek. Ini untuk merekam, karena sekarang saya sedang merekam, maka di sini pilihannya adalah berhenti merekam. Ubah tata letak. Kalau Bapak Ibu ingin melihat tampilan peserta atau siswa Bapak Ibu yang mengikuti room ini, dari sini kita lihat seperti apa tampilannya kalau itu diklik. Ini tidak bisa saya tampilkan karena sekarang masih digunakan untuk presentasi, jadi tidak terlihat bedanya. Tapi Bapak Ibu bisa mengkliknya di layar Bapak Ibu masing-masing. Ya, siap Pak Kusan. Nah, ini untuk menutup panggilan, ini tadi titik 3, ada ubah tata letak, layar penuh, latar belakang. Nah, ini background. Kalau Bapak Ibu misalkan ingin punya background seperti saya, nah ini saya tadi pakai background. Nah, Bapak Ibu silakan klik itu. Nah, di sini ada pilihannya. Bapak Ibu mau pakai background yang mana? Silakan Bapak Ibu klik. Mau pakai background yang mana? Jadi tampilannya bukan background dinding di rumah Bapak Ibu, tapi yang ada di sini.
langsung saja Bapak Ibu praktek supaya kelihatan bedanya. Ubah latar belakangnya jadi kelihatan. Klik, ubah latar belakang, pilih. Bapak Ibu mau latar belakangnya yang gambar apa, macam-macam nih. Sesuai Ibu sukanya misalkan nuansa buku-buku, diklik gitu. Tulisannya banyak. Oke, itu untuk mengubah. Kemudian ini kalau ada setelan, nah ini setelan gunanya apa? Ini kalau misalkan ada gangguan dalam mikrofon atau speaker, nah di sini kita bisa melihatnya. Ini video, jenis video kamera yang digunakan yang mana? Ini kontrol penyelenggara. Kontrol penyelenggara ini, misalkan ini akses cepat. Kalau ini diaktifkan, berarti Bapak Ibu bisa bergabung. Kapan saja bisa bergabung. Tapi kalau ini saya tutup, Bapak Ibu yang sekarang ingin masuk kembali itu tidak bisa, karena sudah saya tutup aksesnya. Jadi kalau ini dinonaktifkan, Bapak Ibu tidak bisa bergabung ke room sekarang. Kalau saya aktifkan lagi, Bapak Ibu bisa kembali bergabung. Bagikan layar, nah ini bagusnya ketika Bapak Ibu mengajar, ini dinonaktifkan aja. Artinya hanya Bapak Ibu yang bisa berbagi layar. Karena kalau Bapak Ibu aktifkan seperti ini, nanti siswa ada yang akan mengutak-atik layarnya. Misalkan dia coba-coba kan, akhirnya Bapak Ibu ketika presentasi malah tidak muncul bahan presentasi Ibu. Yang muncul mungkin malah siswanya. Jadi lebih bagus dinonaktifkan kecuali Bapak Ibu memberi tugas presentasi. Nah ini harus diaktifkan supaya siswa bisa presentasi. Kalau Bapak Ibu ingin hanya Bapak Ibu yang presentasi, lebih bagus dinonaktifkan. Nah, ini kirim chat. Ini fitur chatnya saya aktifkan sehingga Bapak Ibu bisa mengirim pesan. Kalau saya tutup, Bapak Ibu tidak bisa mengirim pesan. Bapak Ibu boleh coba dulu. Bisa tidak kirim pesannya. Ini saya nonaktifkan. Sekarang saya aktifkan. Sehingga Bapak Ibu bisa berkomunikasi lewat chatnya. Ini berbagi layar. Nah, Bapak Ibu klik. Kalau Bapak Ibu diminta berbagi layar, klik yang ini. Bapak Ibu ingin presentasi, klik. Ini di layar saya tertulis hentikan presentasi karena saya sedang presentasi. Kalau saya klik ini, nanti tidak terlihat bahan presentasi saya. Ini Bapak Ibu kalau ingin bertanya, klik fitur tangannya, nanti akan muncul siapa yang bertanya. Ini kamera, Bapak Ibu sudah hafal di gambar kamera. Kalau Bapak Ibu ingin mematikan atau menyalakan kamera, dan ini mikrofon dan ini speaker. Kalau Bapak Ibu klik, Bapak Ibu tidak bisa mendengar suara orang-orang yang di dalam forum ini. Misalkan tidak ingin dengar suara saya, Bapak Ibu klik. Oh iya, maaf, tidak speaker storing. Oke, nah itu tadi yang terlihat secara jelas yang warna-warni. Sekarang yang di sebelah kiri sini Bapak Ibu ada tanda seru, bulat tanda seru. Nah, ini adalah keterangan rapat kita hari ini. Judul rapat kita atau room kita hari ini adalah penimbasan GMT hari kedua. Ada jamnya serta linknya. Nah, kalau Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu klik link info akses ini. Supaya apa? Agar bisa dibagikan ke siswa. Apakah suara saya masih terganggu Bapak Ibu? Ya, mohon maaf saya hentikan sebentar share screen-nya. Apakah masih storing suaranya? Oh, aman. Oke, makasih Bu Hesti. Ya, kembali saya share screen ya Bapak Ibu ya. Saya share screen kalau aman. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ini tentang detail rapat. Yang ini, nah, jadi di sebelahnya ada gambar orang-orang. Ini adalah jumlah peserta hari ini yang bergabung. Jadi yang bergabung pada hari ini jumlah pesertanya ada 27 orang.
Nah, di sini terlihat Pak Teos ya. Tadi angkat tangan sudah diturunkan ya Pak Teos ya. Tidak apa-apa Pak Teos. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan Pak Teos. Nah, di sini dari fitur ini juga kita bisa melakukan membisukan semua. Jadi semua peserta, misalkan nih anak-anak lagi rame, kita ngomong, mereka juga rame ceritaan, kita bisa klik di sini. Maka semua siswa atau semua peserta tidak bisa berbicara. Kemudian kita bisa menambahkan orang. Pak Victor mengangkat tangan ya, Pak Victor. Ada yang ingin disampaikan Pak Victor? Oh, gangguan lagi. Nah, ini kontrol penyelenggara. Suara rem lagi. Ya. Mungkin karena ini kali ya, saya berbagi layar untuk Google Meet-nya. Jadi suaranya ini bolak-balik dia. Oke. Nah, saya selesaikan yang ini untuk chat. Jadi akan virtual. Kemudian yang ini yang oke. Baik, saya hentikan share screen-nya supaya tidak mengganggu suaranya. Ya. Baik, Bapak Ibu, bagaimana? Bisa dipahami untuk Berapa? ya? Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita akan menggunakan fitur papan tulis virtual. Oke. Silahkan Bapak Ibu, nanti di layar Bapak Ibu akan terlihat pesan dari saya. Silakan dilihat di kolom chatnya. Nah, ini adalah fitur papan tulis. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu papan tulisnya? Ya. Baik. Pak Rahman sudah bergabung, Bu Kori sudah bergabung. Ya. Silakan Bapak Ibu, apakah sudah menerima pesan ya, Bu Samia? Oke. Ada Pak Martinus. Oke, sudah bergabung Pak Tarang. Nah, di sini Bapak Ibu ini adalah fitur papan tulis secara virtual. Di sini kalau kita ingin menggunakan pakai pulpen, misalkan Bapak Ibu mau nulis, nah, itu bisa. Atau mau kasih lambang fisika, misalkan itu juga bisa, atau dan sebagainya. Terus kita bisa menghapus nih Bapak Ibu. Jadi yang di bawahnya itu menghapus. Bapak Ibu boleh mencoba berinteraksi di sini. Saya akan bagikan. Sudah dibagikan kepada 16 orang. Iya. Oke, saya akan edit di sini. Nah, kalau ini tulisannya hanya yang di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. Saya ingin semua, karena mungkin ada siswa saya yang tidak punya atau belum mengaktifasi akun pembelajar. Nah, kemudian saya ingin semua bisa berkolaborasi di sini untuk menulis. Oke, sudah saya edit. Selesai. Nah, ini sudah ada yang menulis. Ada Pak Rahman mungkin ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa itu fitur-fiturnya. Kemudian ada lagi nih Bapak Ibu yang bisa lakukan. Kalau tadi menggunakan tulisan tangan, Bapak Ibu juga bisa menggunakan ketikan. Nah, ini kalau ingin lebih rapi tulisannya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa tulisnya. Pilih untuk yang pakai ketikan ini, pilih yang nomor 2 dari bawah, yang segi 4. Tulisannya adalah kotak teks. Logonya oke. Ya, silakan Bapak Ibu. Tuh, terlihat kan tulisannya Bapak Ibu semua di sini? Ya, sudah dibuat. Silakan Bapak Ibu dicoba. Ya, Pak Rahman. Lagi, silakan Bapak Ibu.
Oke, ini tampilan Bapak Ibu ya, ramai ya. Nah, jadi bagian kanannya ini, ingat, yang di sini untuk membagikan ke siswa, siapa yang berhak atau siapa yang Bapak Ibu perkenankan untuk mengedit. Nah, ini semuanya saya perkenankan untuk mengedit. Ya. Oke, saya tutup ya. Bapak Ibu boleh melanjutkan aktivitasnya. Hanya saja share screen-nya untuk yang ini saya tutup. Oke, berarti selesai Bapak Ibu untuk materi kita hari ini berkaitan dengan Google Classroom dan Google Meet. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau berkaitan dengan Google Meet dan Google Classroom ini. Bu Desi, Ya, Bu Nisa. apa perbedaan Google Classroom yang biasa dengan akun belajar ini? Kemudian Oh, iya. sekalian dengan apa namanya Google Meet ini. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Nisa. Jadi, Bapak Ibu, perbedaan Google Classroom yang biasa, yang Gmail biasa, Gmail pribadi, dengan Gmail yang akun pembelajar. Oke, di akun pembelajar ini, Bapak Ibu, oh ya, satu yang saya belum perlihatkan, di sini ada fitur kameranya Bapak Ibu, di Google Classroom-nya. Saya buka dulu Google Classroom saya, supaya Bapak Ibu juga bisa melihat di mana fitur kameranya. Maaf, tadi saya lupa memberitahu. Nah, ini saya buka dulu, saya pastikan dulu di sini adalah akun saya yang aktif adalah akun belajar. Oke, sudah yakin ini akun belajarnya yang aktif. Selanjutnya, buka di titik 9 ini, buka Classroom. Masih loading. Nah, ini kelas yang tadi baru saya buat, kelas 7. Saya klik dulu, supaya terlihat. Nah, di sini Bapak Ibu bedanya, lupa saya memberitahu. Di Classroom ini, ada fitur Google Meet-nya. Jadi Bapak Ibu, misalnya kelas 7A, saya mau meeting sama kelas 7A. Saya klik ini, buat link. Klik lagi buat link. Nah, kemudian ini kita salin. Nanti bagikan ke siswa, bagikannya bisa bagikan lewat Classroom atau lewat WA saja misalkan supaya cepat bisa. Oke, kita simpan. Nah, ini Google Meet-nya, link Google Meet-nya. Kalau Bapak Ibu misalkan mau mengadakan Google Meet sekarang, oke, saya coba klik, kita lihat hasilnya. Oke, terlihat di layar Bapak Ibu ya. Ini contoh ketika saya akan mengaktifkan fitur Google Meet. Ini kalau saya klik gabung sekarang, tapi tidak saya klik, nanti suaranya akan scoring. Jadi Bapak Ibu tinggal klik nanti dan akan muncul tampilan seperti Google Meet yang ada di layar Bapak Ibu yang tadi kita cobakan. Nah, itu yang pertamanya. Jadi, untuk fitur Google Classroom-nya, itu ada Google Meet-nya. Jadi, masing-masing kelas yang Bapak Ibu buat menggunakan akun pembelajar, itu masing-masing kelas ada Google Meet-nya. Oke. Kemudian, yang tadi sudah Bapak Ibu lihat juga. Nah, ini Google Meet. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu buat satu-satu lagi. Kemudian dalam satu tugas yang tadi bisa digabungkan untuk beberapa kelas. Oke. Nah, ini ada untuk nilai, ini belum ada nilainya karena belum ada siswanya. Kemudian kita bisa menambahkan siswa. Oke, untuk fitur Google Classroom-nya sepertinya ya tadi tambahannya yaitu penggunaan Google Meet-nya tadi yang terintegrasi langsung di Google Home. Terintegrasi di Google Classroom. Nah, kemudian untuk Google Meet, apa bedanya Google Meet yang biasa, Google Meet pribadi dengan Google Meet yang akun pembelajar?
Oke, nanti Bapak Ibu boleh coba lagi dieksplorasi sendiri. Yang pertama itu adalah adanya fitur rekaman. Kalau menggunakan akun Gmail biasa, itu Gmail-nya tidak ada rekamannya. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan akun pribadi boleh dicek di layarnya apakah ada fitur rekamannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada fitur tadi layarnya. Layar papan tulisnya itu tidak ada. Jadi di akun pembelajar ini dia lebih banyak lagi fitur tambahannya. Jadi lebih interaktif, lebih menarik. Yang jelas menarik buat siswa. Mereka senang kan bisa diajak ngomong-ngomong sama, ngerjakan sama-sama tugas. Nah itu tambahannya. Oke, Bapak Ibu. Bagaimana lagi? Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Ya, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, berarti materi pelatihan kita hari ini kita cukupkan. Dan besok itu kita akan mencoba membuat soal menggunakan Google Sheet. Bapak Ibu, kalau Kita dengar sudah Ayo, Bapak Ibu yang sudah Apa nilainya? tidak Ya, yang mungkin berbeda dengan fitur Google Sheet menggunakan akun biasa. Oke, dan kalau Bapak Ibu bersedia, berarti semua materi mungkin besok seperti hari ini kita hanya selesai di jam 10.36, tidak sampai setengah 12. Berarti kalau memang Bapak Ibu bersedia, berarti besok kita selesaikan saja materi kita yang untuk Gmail dan sebagainya. Jadi hari Kamis kita tidak ada room meeting lagi. Bapak Ibu tinggal fokus untuk mengikuti uji kompetensinya saja. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bersedia atau Bapak Ibu ingin dijelaskan pelan-pelan saja, sedikit-sedikit seperti ini? Bersedia, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Berarti kita selesaikan untuk pertemuan besok. Ya, siap, makasih Bu Kori. Jadi besok kita selesaikan semua materi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait tugas tryout-nya yang misalkan belum ada waktu untuk diselesaikan. Deadline-nya tanggal 26, jadi masih ada waktu 2 minggu. Pelan-pelan saja Bapak Ibu semampunya. Yang penting itu adalah teorinya, yang setiap modul ada 10 materi, kan ada 3 modul ya Bapak Ibu. Modul 1, 2, 3, setiap modul itu kurang lebih ada 10 materi, itu diklik serahkan, nanti sampai 10 itu ada satu latihan teorinya. Jadi ada soal latihannya satu, jadi ada 3 soal latihan teori. Ada 3 modul, berarti ada 3 soal latihan teori, itu yang wajib. Setelah itu baru Bapak Ibu kerjakan uji kompetensi. Supaya apa? Karena soal teori 1, 2, 3 ini soalnya nanti yang kurang lebih akan sama dengan uji kompetensi. Oke, Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan mengikuti latihan penyimbasan yang saya lakukan atas kerjasama Google, Revo Indonesia, dan Kemdikbud. Sebelum itu kita foto lagi Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu kameranya dinyalakan. Oke. Oke, sudah semua? Oke, kita tunggu dulu. Ya, berarti siap ya Bapak Ibu. Kita dokumentasi untuk kegiatan kita hari ini. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi Bapak Ibu. Boleh gaya bebas? Mau senyum, mau fish, atau salam Korea. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi siap. 1, 2, 3. Oke, Bapak
Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Mohon maaf jika saya belum bisa maksimal. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Yang jelas saya sangat bahagia sekali bisa berbagi dan saya senang sekali Bapak Ibu menerima kehadiran saya untuk berbagi materi Google Classroom yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Kori. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sanusi. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Terima kasih Pak Ari.